Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafli Muhammad Akbar, NIM 2120231103. Di sini saya akan membuat tugas video presentasi usulan penelitian yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Risiko Keuangan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Income Smoothing pada Perusahaan Transportasi dan Logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Baiklah, langsung saja kita mulai. Latar belakang masalah, sebagai negara kepulauan yang luas, Indonesia sangat bergantung pada infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara yang terintegrasi untuk menghubungkan wilayah-wilayahnya. Oleh karena itu, sektor transportasi dan logistik harus ditingkatkan seiring dengan perkembangan ekonomi sebab sektor ini memiliki peran penting dalam memperlancar mobilitas masyarakat, menurunkan biaya, biaya logistik, dan mendukung kegiatan perdagangan baik dalam negeri maupun dengan negara lain. Berikut ada tabel jumlah perusahaan transportasi dan logistik tahun 2019 sampai tahun 2023. Pada tahun 2019 terdapat 25 perusahaan, di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 20 perusahaan, di tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 28 perusahaan, di tahun 2022 mengalami kenaikan kembali menjadi 29 perusahaan, dan di tahun 2023 meningkat lagi menjadi 37 perusahaan transportasi dan logistik. Next, fenomena variable dependent. Berikut gambar grafik rata-rata income smoothing transportasi dan logistik tahun 2019 sampai tahun 2023. Grafik data perkembangan tahun 2019 menunjukkan rata-rata income smoothing pada perusahaan transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebesar 25. Di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 16. Kemudian di tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 21, berikutnya di tahun 2022 mengalami penurunan kembali menjadi 13,47 dan selanjutnya di tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 10,61. Next, fenomena variabel independen, rata-rata NPM, BV, dan DER pada perusahaan transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2023. Terlihat bahwa net profit margin atau NPM, debt to equity ratio atau DER, dan book value atau BV pada perusahaan transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2023 berfluktuasi. Dalam kurun waktu 5 tahun, NPM dimulai dari tahun 2019 mencapai angka 7,91%. Lalu pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 86,6%. Kemudian pada variabel book value mulai tahun 2019 mencapai angka 315%. Lalu pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 8,57%. Selanjutnya pada variabel debt to equity ratio pada tahun 2019 mencapai angka 0,76%. Lalu pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 17,11%. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan research gap. Yang pertama, hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Pratama tahun 2020 berpendapat bahwa NPM memiliki pengaruh signifikan terhadap income smoothing. Menurut mereka, perusahaan dengan NPM yang tinggi cenderung melakukan income smoothing untuk mempertahankan stabilitas keuangan dan citra yang baik di mata investor serta pemangku kepentingan. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Anggreni dan Saputra tahun 2020 berpendapat bahwa debt to equity ratio memiliki pengaruh signifikan terhadap income smoothing. Menurut mereka, perusahaan dengan DER yang tinggi cenderung melakukan income smoothing untuk memberi kesan kinerja keuangan yang stabil di mata kreditor dan investor. Hasil penelitian yang ketiga yang dilakukan oleh Putri dan Kusuma tahun 2020 menyatakan bahwa book value memiliki pengaruh signifikan terhadap income smoothing. Mereka berargumen bahwa perusahaan dengan nilai buku yang tinggi cenderung melakukan income smoothing untuk menstabilkan laba karena fluktuasi nilai buku dapat mempengaruhi harga saham dan menarik perhatian pemegang saham. Income smoothing dalam kasus ini dilakukan untuk mempertahankan citra kinerja keuangan yang stabil. Rumusan masalah ada tiga. Apakah ada pengaruh profitabilitas terhadap income smoothing pada perusahaan transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Apakah ada pengaruh risiko keuangan? Dan apakah ada pengaruh ukuran perusahaan?
Di sini ya tujuan penelitian saya untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap income smoothing pada perusahaan transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh risiko keuangan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan. Manfaat penelitian, yang pertama manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya manajemen keuangan. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan yang dengan temanya sama. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan oleh perusahaan atau instansi sebagai pemakai informasi dalam melakukan keputusan. Selanjutnya, mendeskripsikan definisi, faktor, dan pengukuran serta indikatornya. Variable independent. Variable dependent saya income smoothing pengertiannya adalah praktik manajerial untuk mengurangi fluktuasi laba atau pendapatan perusahaan dari suatu periode ke periode lainnya. Tujuannya adalah untuk membuat laporan keuangan perusahaan tampak lebih stabil dan konsisten serta menghindari perubahan yang drastis dari satu periode ke periode berikutnya. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada profitabilitas, ada risiko keuangan dan ukuran perusahaan. Pengukuran dependen saya adalah menggunakan indeks Excel, yaitu dengan rumus koefisien variation CV delta I dibagi CV delta S. Indikatornya koefisien variation atau CV perubahan pada satu periode dan perubahan dalam satu periode. Berikut adalah mendeskripsikan definisi faktor dan pengukuran serta indikatornya. Variabel independen ada tiga, profitabilitas, risiko keuangan, dan ukuran perusahaan. Kita jelaskan yang pertama dahulu, yaitu profitabilitas adalah struktur kemampuan dalam menghasilkan suatu laba. Rasio ini diukur dari net profit margin atau NPM, menunjukkan sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Titik semakin tinggi net profit margin menunjukkan kinerja perusahaan semakin bagus. Faktor yang mempengaruhi net profit margin ada margin laba bersih, perputaran total aktiva, laba bersih, penjualan, total aktiva, aktiva tetap, dan aktiva lancar. Pengukuran profitabilitas yaitu menggunakan NPM. Laba bersih dibagi total pendapatan dikali 100%. Indikatornya laba bersih dan total pendapatan. Next. Next, yang kedua, resiko keuangan. Resiko keuangan adalah kemungkinan kerugian yang dihadapi perusahaan akibat fluktuasi dalam nilai aset atau kewajiban yang dapat mempengaruhi arus kas dan profitabilitas perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi resiko keuangan ada 5, struktur modal, volatilitas pendapatan, kondisi pasar, manajemen aset, dan kebijakan dividen. Pengukuran resiko keuangan menggunakan DER dengan rumus total utang dibagi modal dikali 100%. Indikatornya total utang dan modal. Selanjutnya, ukuran perusahaan. Pengertiannya alat analisis yang digunakan untuk membandingkan ukuran perusahaan dengan entitas lain berdasarkan kriteria tertentu seperti total aset, pendapatan, atau nilai pasar. Rasio ini membantu dalam menilai kinerja dan posisi relatif perusahaan dalam industri. Faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran perusahaan ada 5. Total aset, pendapatan, ekuitas pemegang saham, kondisi pasar, dan strategi pertumbuhan. Pengukurannya pengukuran ukuran perusahaan yaitu dengan menggunakan BV atau book value dengan rumus total aset dikurang total kewajiban. Indikatornya ada 2, total aset dan total kewajiban. Baiklah, ini dia kerangka pemikiran saya. Di variabel bebas saya ada NPM, DER, dan BV. Variabel terikatnya yaitu income smoothing. Hipotesis adanya pengaruh signifikan profitabilitas, resiko keuangan, dan ukuran perusahaan terhadap income smoothing pada perusahaan transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adanya pengaruh signifikan NPM, ada pengaruh signifikan DER, ada pengaruh signifikan BV. Selanjutnya, objek penelitian yaitu perusahaan transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian yang digunakan metode asosiatif yang merupakan penelitian untuk menguji dugaan hubungan atau pengaruh antara suatu variabel dengan variabel lainnya. Variabel NPM, DER, dan BV. Berikut operasional variabel. Variabel income smoothing
ada NPM dan DER book value. Definisi operasional income smoothing adalah praktik akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan dari periode ke periode pada perusahaan transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Indikatornya perubahan laba pada satu periode, perubahan penjualan dalam satu periode. Dan variabel net profit margin mendefinisikan bahwa rasio yang menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih yang didapatkan perusahaan dari setiap penjualan. Indikatornya laba bersih dan total pendapatan. Dan pada variabel debt to equity ratio mendefinisikan ukuran yang digunakan untuk menilai struktur modal suatu perusahaan, yaitu perbandingan antara total utang dan total ekuitas modal. Dibagi modal, indikatornya total utang dan modal. Variabel book value mendefinisikan ekuitas pemegang saham yang tercatat dalam neraca perusahaan yang merupakan selisih antara total aset dengan total kewajiban. Ini menggambarkan nilai teoritis dari perusahaan jika aset-asetnya dijual sesuai dengan nilai tercatat dalam laporan keuangan. Indikatornya ada dua, total aset dan total kewajiban. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini mencakup data dari seluruh transportasi dan logistik yang beroperasi di Indonesia. Sampel sampel diambil dengan menggunakan purpose sampling, yaitu adalah pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam menentukan sampel. Perusahaan yang menjadi sampel yaitu perusahaan transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berikutnya, sumber data yang digunakan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang tidak diperoleh secara langsung dengan cara melalui media perantara. Teknik pengambilan sampel. Dengan menggunakan teknik purpose sampling, penelitian ini diharapkan dapat memperoleh sampel yang representatif dan relevan, sehingga hasil analisis dapat memberikan wawasan yang akurat mengenai profitabilitas, risiko keuangan, dan ukuran perusahaan pada perusahaan transportasi dan logistik di Indonesia. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis dokumen, di mana seluruh data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, yaitu melalui website www.index.co.id atau melalui website perusahaan yang diteliti. Selanjutnya, ada analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk menguji kinerja keuangan yang meliputi profitabilitas, risiko keuangan, dan ukuran perusahaan yang meliputi net profit margin atau NPM, debt to equity ratio atau DER, dan book value atau BV terhadap income smoothing pada perusahaan transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, teknik analisis. Analisis keuangan. Analisis keuangan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, income smoothing menggunakan indeks Excel. Yang kedua, net profit margin menggunakan NPM. Debt to equity ratio menggunakan DER. At book value menggunakan BV. Teknik analisis deskriptif. Pengujian statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa adanya kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis deskriptif bertujuan untuk mengetahui gambaran umum dari semua variabel dalam penelitian, di mana variabel-variabel digunakan dalam income smoothing sebagai variabel dependent. Sedangkan variabel independennya meliputi profitabilitas, resiko keuangan, dan ukuran perusahaan. Analisis tersebut dilakukan dengan melihat tabel deskriptif yang menunjukkan hasil pengukuran rata-rata MEN. Teknik analisis uji asumsi klasik. Pengujian uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui kondisi data yang digunakan dalam penelitian. Hal tersebut digunakan agar diperoleh model analisis yang tepat. Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Teknik analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen X dengan variabel independen Y. Analisis ini untuk memprediksi nilai dari variabel independen jika nilai variabel independen mengalami kenaikan dan atau penurunan, dan untuk
Mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif ataupun negatif. Berikut, Y sama dengan alfa ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 tambah B3 X3. Ini keterangannya. Kemudian selanjutnya teknik analisis uji hipotesis. Uji F, uji simultan atau bersama menentukan formulasi hipotesis. Satu, tidak terdapat pengaruh signifikan profitabilitas, risiko keuangan, dan ukuran perusahaan terhadap income smoothing. Ada pengaruh signifikan terhadap perusahaan profitabilitas, risiko keuangan, dan ukuran perusahaan terhadap income smoothing. Dua, menentukan taraf signifikan. Tiga, menentukan kriteria pengujian. Empat, menentukan nilai uji statistik menggunakan program SPSS. Lima, kesimpulan. Uji T, B. Uji T, pengujian secara parsial. Yang pertama, menentukan formulasi hipotesis. Tidak terdapat pengaruh signifikan net profit margin terhadap income smoothing. Ada pengaruh signifikan net profit margin terhadap income smoothing. Dibuat berdasarkan beberapa banyak variabel independen yang kita miliki. Teknik analisis koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi adalah sebuah koefisien yang menunjukkan presentasi pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Presentasi tersebut memperlihatkan seberapa besar sumbangan variabel independen, profitabilitas, risiko keuangan, dan ukuran perusahaan dapat menjelaskan variabel independen income smoothing. Semakin besar koefisien determinasinya, maka semakin baik variabel independen dalam menjalankan variabel dependen. Dengan demikian, persamaan regresi yang dihasilkan baik untuk mengestimasi nilai variabel independen. Dependen. Terima kasih. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.